Bayangkan, kamu menciptakan karakter, memberikan mereka kehidupan di atas kertas, tapi kemudian mereka muncul di depan matamu, di dunia nyata. Ngeri kan? Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat datang di channel Storybatch 77. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang benar-benar bikin bulu kuduku merinding. Ini bukan fiksi, ini kejadian nyata yang dialami oleh aku sendiri. Kalian tahu aku kan, seorang penulis naskah. Nah, beberapa waktu lalu, aku lagi ngerjain sebuah naskah film thriller psikologis. Ceritanya tentang seorang detektif yang terobsesi dengan kasus pembunuhan berantai. Aku namain dia Detektif Reynard. Aku berusaha membuat karakter Reynard ini sereal mungkin dengan segala kompleksitasnya, kegelapannya, dan obsesinya. Aku riset mendalam tentang psikologi kriminal, wawancara dengan beberapa ahli, dan bahkan sempat begadang beberapa malam hanya untuk mendalami karakternya. Intinya, aku pengen Reynard ini benar-benar hidup, bukan sekedar karakter kartun yang datar. Aku tuangkan semua energi dan emosiku ke dalam penulisan naskah ini. Aku merasa terhubung dengan Reynard, bahkan kadang-kadang aku merasa seperti dia adalah bagian dari diriku. Mungkin ini terdengar aneh, tapi itulah yang aku rasakan. Aku larut dalam dunia yang aku ciptakan sendiri, sampai aku lupa mana yang nyata dan mana yang fiksi. Semuanya berawal dari mimpi buruk. Aku mimpi Reynard berdiri di depan tempat tidurku, menatapku dengan tatapan dingin dan menusuk. Dia nggak bicara apa-apa, tapi aura yang dia pancarkan begitu menakutkan. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantungku berdebar kencang. Aku coba untuk menenangkan diri, berpikir itu cuma mimpi biasa. Tapi, mimpi itu terus berulang setiap malam. Semakin lama, mimpi itu semakin intens. Reynard mulai berbicara, mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan yang aku tulis di naskah. Dia mulai mengancam, menyalahkan aku karena telah menciptakan dirinya, karena telah memberinya kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Aku mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku takut kalau Reynard akan keluar dari mimpi dan menghantuiku di dunia nyata. Aku cerita ke beberapa teman tentang mimpi burukku, tapi mereka cuma bilang aku terlalu stres karena pekerjaan. Mereka menyarankan aku untuk liburan atau mencari kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatianku. Tapi, aku tahu ini bukan sekedar stres biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Aku mulai merasa seperti diawasi, seperti ada seseorang yang mengikutiku. Aku sering melihat bayangan-bayangan aneh di sudut mataku dan mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil namaku. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja di ruang kerjaku, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku buka pintu, dan di sana berdiri seorang pria dengan jaket kulit dan topi fedora. Dia tersenyum sinis dan tatapannya menusuk seperti pisau. "Hai," katanya dengan suara serak, "aku Detektif Reynard, kita perlu bicara." Aku terkejut bukan main, aku nggak percaya dengan apa yang aku lihat. Reynard, karakter yang aku ciptakan, berdiri di depan mataku, di dunia nyata. Aku coba untuk menenangkan diri, berpikir ini pasti ilusi atau halusinasi. Tapi, Reynard terlalu nyata untuk menjadi sekadar ilusi. Dia berbicara dengan gestur yang sama persis seperti yang aku gambarkan di naskah. Dia bahkan tahu detail-detail kecil tentang diriku yang nggak mungkin diketahui oleh orang lain. Aku mulai panik, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku coba untuk menutup pintu, tapi Reynard menahannya dengan kuat. "Jangan coba-coba," katanya dengan nada mengancam. "Aku tahu semua tentangmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu takutkan." Reynard masuk ke ruang kerjaku dan duduk di kursi. Dia menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding. "Aku nggak suka dengan cerita yang kamu tulis," katanya. "Kamu membuatku terlihat seperti monster. Aku bukan monster, aku cuma korban keadaan." Aku coba untuk membela diri, menjelaskan bahwa aku cuma menulis cerita, bahwa Reynard hanyalah karakter fiksi. Tapi, Reynard nggak mau mendengarkan. Dia terus menyalahkanku karena telah menciptakan dirinya, karena telah memberinya kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Dia bilang bahwa aku harus bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan.
Aku merasa bersalah dan ketakutan. Aku nggak tahu bagaimana caranya menghentikan Reynard. Aku merasa seperti aku telah membuka pintu ke dunia lain dan sekarang aku nggak bisa menutupnya kembali. Reynard mulai mengancam akan membunuh orang-orang yang aku sayangi. Dia bilang bahwa dia akan membuatku merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan. Aku nggak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Reynard sebelum dia melukai orang lain. Aku mulai mencari cara untuk mengalahkan Reynard. Aku membaca buku-buku tentang okultisme, sihir, dan dimensi paralel. Aku bahkan berkonsultasi dengan seorang paranormal, tapi nggak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Aku merasa semakin putus asa. Aku mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Reynard adalah dengan menghancurkan naskah yang aku tulis. Aku membakar semua salinan naskah, berharap dengan begitu Reynard akan menghilang. Tapi ternyata itu nggak berhasil. Reynard tetap ada, bahkan semakin kuat. Dia bilang bahwa dia nggak lagi terikat dengan naskah. Dia telah menjadi entitas yang independen, dan dia nggak bisa dihentikan. Aku merasa kalah. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Aku mulai berpikir untuk menyerahkan diri ke polisi, mengaku bahwa aku telah menciptakan monster yang membahayakan orang lain. Tapi aku tahu polisi nggak akan percaya dengan ceritaku. Mereka akan menganggapku gila dan memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Suatu hari, aku menemukan sebuah buku kuno di perpustakaan. Buku itu berisi tentang cara mengendalikan karakter fiksi yang telah keluar dari dunia fiksi. Buku itu bilang bahwa karakter fiksi hanya bisa dikendalikan oleh penciptanya. Penciptanya harus memiliki keyakinan yang kuat dan kemampuan untuk memanipulasi realitas. Aku merasa ada harapan. Aku mulai berlatih meditasi, visualisasi, dan teknik-teknik pengendalian pikiran lainnya. Aku mencoba untuk memproyeksikan diri ke dalam pikiran Reynard, untuk memahami motivasinya dan menemukan kelemahannya. Aku menemukan bahwa Reynard sebenarnya adalah sosok yang rapuh dan kesepian. Dia hanya ingin dicintai dan diterima. Dia merasa marah karena aku telah menciptakan dirinya dengan masa lalu yang penuh dengan trauma dan penderitaan. Aku mulai merasa simpati terhadap Reynard. Aku menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan dengan membuatnya menjadi karakter yang terlalu gelap dan negatif. Aku memutuskan untuk menemui Reynard dan berbicara dengannya. Aku meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan dan berjanji akan mengubah ceritanya. Aku bilang bahwa aku akan memberikan Reynard kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Reynard awalnya nggak percaya dengan kata-kataku. Dia bilang bahwa aku cuma berbohong untuk mengelabui dirinya. Tapi aku terus meyakinkannya bahwa aku tulus. Aku menunjukkan kepadanya visi tentang masa depan yang lebih baik, masa depan di mana dia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Akhirnya, Reynard mulai melunak. Dia bilang bahwa dia ingin percaya padaku, tapi dia takut akan dikecewakan lagi. Aku berjanji nggak akan mengecewakannya. Aku bilang bahwa aku akan selalu ada untuknya, sebagai teman dan sebagai penciptanya. Aku mulai menulis ulang naskahku. Aku mengubah masa lalu Reynard, memberinya keluarga yang menyayanginya dan teman-teman yang mendukungnya. Aku menghapus semua adegan kekerasan dan kegelapan dan menggantinya dengan adegan-adegan yang lebih positif dan inspiratif. Aku berkonsultasi dengan Reynard setiap saat, meminta pendapatnya tentang perubahan yang aku lakukan. Aku ingin memastikan bahwa dia merasa nyaman dan bahagia dengan cerita yang baru. Proses penulisan ulang ini memakan waktu bulan-bulan, tapi aku merasa itu sepadan dengan hasilnya. Aku melihat Reynard mulai berubah menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih ceria, lebih ramah, dan lebih optimis. Dia mulai berinteraksi dengan orang lain dan bahkan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Suatu hari, Reynard datang kepadaku dan bilang bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih. Dia bilang bahwa aku telah memberikan dia kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik dari yang pernah dia bayangkan. Dia bilang bahwa dia nggak lagi marah atau dendam. Dia telah memaafkan diriku dan dunia. Aku merasa lega dan bahagia. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah berhasil mengendalikan karakter fiksi yang telah keluar dari dunia fiksi dan mengubahnya menjadi sosok yang positif dan inspiratif. Aku menyadari bahwa kekuatan seorang penulis naskah sangat besar.
Kita bisa menciptakan dunia dan karakter yang mempengaruhi realitas. Kita harus menggunakan kekuatan ini dengan bijak dan selalu berusaha untuk menciptakan karya-karya yang positif dan inspiratif. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti menulis naskah thriller psikologis. Aku beralih ke genre yang lebih ringan dan positif, seperti komedi romantis dan drama keluarga. Aku ingin menciptakan karya-karya yang bisa menghibur dan menginspirasi orang lain, bukan karya-karya yang menakut-nakuti dan membuat orang merasa cemas. Aku juga mulai lebih berhati-hati dalam menciptakan karakter. Aku berusaha untuk memahami psikologi setiap karakter dan memastikan bahwa mereka memiliki motivasi yang positif dan tujuan yang mulia. Aku nggak mau lagi menciptakan karakter yang terlalu gelap karena aku tahu itu bisa berdampak buruk bagi diriku dan bagi orang lain. Pengalaman dengan Reynard telah mengubah hidupku selamanya. Aku menjadi lebih sadar akan kekuatan pikiran dan imajinasi. Aku belajar bahwa kita bisa menciptakan realitas kita sendiri dengan pikiran dan keyakinan kita. Aku juga belajar bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan. Kita nggak bisa seenaknya menciptakan sesuatu yang negatif dan merusak tanpa memikirkan konsekuensinya. Aku berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran dan imajinasi. Gunakan kekuatan itu dengan bijak dan selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang positif dan inspiratif. Oh ya, buat kalian yang pengen jadi penulis naskah, jangan takut untuk bereksperimen dan menciptakan karakter yang unik dan kompleks. Tapi, ingatlah untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab atas apa yang kalian ciptakan. Jangan sampai kalian mengalami kejadian yang sama seperti yang aku alami. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental kalian. Menulis naskah bisa menjadi pekerjaan yang sangat stres dan melelahkan. Jadi, pastikan kalian punya waktu untuk beristirahat, bersantai, dan melakukan hal-hal yang kalian sukai. Jangan sampai kalian terlalu larut dalam dunia fiksi dan lupa dengan dunia nyata. Oke guys, itu dia cerita pengalamanku yang benar-benar gila ini. Semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku bisa terus berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Dan kalau kalian punya pengalaman yang mirip dengan yang aku alami, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Aku pengen tahu pengalaman kalian juga. Buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang penulisan naskah, aku punya beberapa rekomendasi buku dan sumber daya online yang bisa kalian cek. Aku akan cantumkan linknya di deskripsi video, jadi jangan lupa untuk dicek ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan tentang penulisan naskah, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Aku akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan kalian sebisa mungkin. Oh ya, sebelum aku lupa, aku mau ngasih shout out buat teman-teman yang udah support channel aku selama ini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tanpa kalian, aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Aku sangat menghargai dukungan kalian. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang di channel aku. Semoga kalian suka dengan konten-konten yang aku buat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Storybox77. Tetap kreatif, tetap positif, dan tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.